Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi pemrograman sistem dasar ringan pada pertemuan ke-8 sampai ke-13. Untuk kelompoknya ada Rafa Ali Adela, Nurul Latifah, dan Muhammad Zuan Aminur Rahman. Materi yang pertama adalah thread, dasar-dasar thread. Ada dua thread, yang pertama ada single thread dan multi thread. Single thread itu hanya mengeksekusi satu thread pada waktu tertentu. Kemudian untuk multi thread itu mengeksekusi sejumlah thread dalam satu waktu. Kemudian ada user thread itu sebagai pengguna, dan kernel thread itu merupakan pengelolaan thread. Kemudian adalah model-model multi-threading. Kita ada tiga. Yang pertama adalah many to one. Itu adalah thread user level dipetakan ke dalam single kernel thread. Penggunaannya pada sistem tidak memerlukan dukungan kernel thread. Kemudian yang kedua adalah one to one. User level thread dipetakan ke kernel thread. Yang ketiga adalah many to many, membolehkan setiap user level thread dipetakan ke banyak kernel thread, membolehkan sistem operasi membuat sejumlah kernel thread. Kemudian untuk keuntungannya sendiri ada 4: pemberdayaan arsitektur multiprosesor, ada pemberdayaan resource, tanggap, dan ekonomis. Multithreading socket dan Java database. Konsep proses multithreading adalah kemampuan unit pemrosesan pusat untuk menyediakan beberapa utas eksekusi secara bersamaan, didukung oleh sistem operasi. Pendekatan ini berbeda dengan multiprocessing. Dalam aplikasi multithread, utas berbagai sumber daya dari satu atau beberapa inti yang mencakup unit komputasi, CPU, dan buffer tepi tampilan terjemah. Java menyediakan standar API, Application Programming Interface, untuk mengembangkan program aplikasi basis data database yang disebut dengan JDBC API. JDBC adalah API Java untuk memanipulasi basis data. Dengan JDBC API, para pengembang aplikasi dan applet Java diberi kemudahan untuk mengakses berbagai tipe basis data dari berbagai penyedia basis data database vendors seperti MySQL, SQL, Oracle, dan Sybase. Untuk tipe driver JDBC ada 4 tipe. Tipe yang pertama adalah driver JDBC ODBC. Driver ini mendelegasikan tugas pengaksesan data ke ODBC API. Driver yang kedua menggunakan API natif untuk akses data dan menyediakan kelas Java wrapper yang memungkinkan untuk dipanggil menggunakan driver JDBC. Yang ketiga, driver ditulis dengan Java dan menggunakan protokol jaringan yang vendor independen untuk mengakses independent remote listener. JDBC tipe keempat ditulis dengan Java dan merupakan driver yang lebih efisien dibanding tipe lainnya. Pengenalan sistem pada Cobra, RMI, dan Cephead. Cobra adalah teknologi yang dipergunakan untuk heterogeneous computing, sistem komputer dengan berbagai macam lingkungan. Pada dasarnya, arsitektur client server di mana client dan server berupa objek ini yang digunakan oleh Cobra. Tujuannya untuk pengembangan pemrograman objek terdistribusi. RMI merupakan salah satu bagian dari C2SE yang digunakan untuk membangun aplikasi terdistribusi menggunakan bahasa Java. Digunakan untuk menangani pemanggilan invocation method secara jarak jauh dalam satu jaringan atau itu adalah arsitektur Cobra. Di sini OMA merupakan berbagai fasilitas high level yang diperlukan untuk komputasi berorientasi objek. ORB merupakan suatu mekanisme yang dapat memberikan transparansi lokasi, kemudian dan aktivasi suatu objek. ORB merupakan suatu software berbentuk bus digunakan untuk objek-objek. Dan ini adalah arsitektur RMI. RMI server akan mendaftarkan remote objeknya ke RMI registry melalui bin dengan nama unik. RMI client yang akan melakukan suatu pemanggilan metode dari remote object
harus meminta referensi objek ke RMI registry berdasarkan nama kelas objek tersebut. Dalam RMI harus ada pendefinisian interface dan implementasi interface. RMI hanya dimiliki oleh bahasa Java saja. Servlet merupakan salah satu teknologi penting dari J2EE karena juga menjadi landasan dari teknologi JSP, Java Service Page. Dengan menggunakan servlet, kita bisa menampilkan data dari database atau sumber lainnya ke halaman web, membuat halaman web secara dinamis, dan yang lainnya. Untuk tugasnya ada 5: membaca data secara eksplisit yang dikirim oleh browser atau klien, membaca dan HTTP request secara implisit yang dikirim oleh browser, memproses data dan berasal dari database web service RMI atau Cobra dan menampilkan di browser, mengirimkan data eksplisit ke browser, mengirimkan HTTP respons secara implisit ke browser. Sistem jaringan terdistribusi. Pada dasarnya, sistem jaringan ini merupakan hasil gabungan dari beberapa komputer yang terhubung dengan jaringan terpusat, sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Contoh A. Internet global, jaringan interkoneksi komputer dan berkomunikasi melalui IP, Internet Protocol. Atau yang kedua, Internet, jaringan administrasi terpisah dengan batasan pada kebijakan keamanan lokal. Karakteristik sistem jaringan terdistribusi ada kejelasan, keanekaragaman, komunikasi, keterbukaan, kinerja dan ruang lingkup, reliability, keamanan atau security, dan yang terakhir adalah kehandalan dan toleransi kegagalan. Untuk keuntungan dari sistem jaringan terdistribusi itu ada 5: performance, distribution, reliability, incremental growth, sharing data atau resource. Jaringan peer-to-peer. Pengertian dan konsep. P2P adalah tiap komputer yang terhubung sebagai server atau klien yang menggunakan jaringan tanpa server jaringan. P2P digunakan untuk berbagai berkas. Untuk tipenya ada 2, P2P murni dan hybrid. Setiap peer untuk yang murni, setiap peer berstatus sebagai klien juga server. Tidak ada server pusat yang mengatur jaringan, tidak ada server pusat yang mengatur jaringan, tidak ada router yang menjadi pusat jaringan. Untuk hybrid, server pusat yang memantau dan menjaga informasi yang berada di setiap peer sekaligus merespon peer ketika ada yang meminta informasi itu. Network scalability atau skalabilitas jaringan. Skalabilitas adalah faktor penting dalam setiap keputusan, meredakan penyebaran dan interkoneksi intelijen berada di pinggiran jaringan. Tujuannya untuk menghubungkan beberapa jaringan dan teknologi ada. Desain internet. Tingkat sekunder tujuan, toleransi kesalahan, DARPA adalah tentara, mendukung berbagai layanan komunikasi, mengakomodasi berbagai teknologi dan jaringan. Terpusat dengan terdesentralisasi rute. Untuk terpusat itu semua informasi ada di satu tempat, keputusan diambil di sana, keputusan melibatkan seluruh jalan, dan OSPF, semua rute memiliki semua informasi. Sedangkan terdesentralisasi, setiap router membuat keputusan secara terpisah. Setiap router mengetahui informasi parsial atau agregat. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih.